Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya. Kita ngebahas kisah masa tuamu. Kisah masa tuamu seperti itu ya. Dan ini pan reading. Saya bukan untuk menakuti apapun atau siapapun ya. Ini pan reading aja. Kita happy happy aja. Anggap aja untuk hiburan ya. Seperti itu. Ini ada 3 tumpukan kartu. Ini pel 1. Ini pel 2, ini pel 3. Kisah kehidupan masa tuamu. Seperti itu ya. Silahkan pilih. Yang pastinya ini energi general, tidak ada resonate untuk semua orang, dan energinya juga kebolak dan kebalik, dan kadang-kadang maju mundur waktunya, atau mungkin agak ya agak maju mundur seperti itu ya. Dan ini kita pan reading, ini bukan menentukan takdir siapapun, bukan. Ini pan reading aja, semoga yang baik-baiknya menjadi motivasi ya buat kalian atau semangat. Tapi yang tidak baik anggap aja hiburan aja, seperti itu ya. Dan bagi kalian yang tertarik dengan pembacaan garis tangan, kalian bisa kirim foto ke saya dari tangan atas sampai ke pergelangan tangan, dari pergelangan tangan sampai ke telapak tangan, dan jari-jarinya harus kelihatan semua. Dan itu tangan kanan bagian dalam, dan biayanya sekitar 100.000 ya. Dan bagi kalian yang mau mengambil personal reading atau konsultasi, kalian bisa hubungi saya di kontak kotak deskripsi video ini, seperti itu. Yuk kita ngebahas untuk pel 1, kisah hidupmu di masa tua, seperti itu ya. Sepertinya kalian ini banyak yang mengalami istilah perubahan hidup. Bisa misalnya tadinya itu bekerja di bidang ini, terus tahu-tahu pindah ke bidang ini, tahu-tahu usaha gitu ya, tahu-tahu ntar kerja lagi. Jadi naik turun kehidupannya cukup drastis, cukup banyak lika-likunya ya, seperti itu. Dan ketika di masa tua ini kalian seperti menuai hasil dari apa yang pernah kalian perjuangkan. Mungkin dulunya sewaktu mudanya itu begitu banyak kesedihan atau kepahitan atau naik turunnya kehidupan, bahkan kebangkrutan pernah ngalamin ya, seperti itu. Kehancuran rumah tangga juga pernah mengalami, bahkan ada yang 1 kali, 2 kali, bahkan ada yang 3 kali, bahkan ada yang pernah pergi ke luar negeri, ke luar kota, seperti itu ya, atau menetap di suatu daerah terpencil untuk mengabdi kepada misalnya menjadi guru atau menjadi bidan atau menjadi dokter ya. Memang tinggal daerah terpencil mengabdi kepada salah satu daerah kita Indonesia yang memang terisolir ya, seperti itu, yang memang istilahnya mungkin jauh dari kota besar, seperti itu. Dan kalian mengabdikan diri di sana. Sepertinya apa yang kalian lakukan di masa muda itu membuahkan hasil atau karma baik yang sangat luar biasa untuk kalian di masa tua, seperti itu ya. Dan maju mundurnya kehidupan yang pernah kalian alami di masa muda itu membuat kalian menjadi orang yang tangguh, orang yang memang pandai menyesuaikan diri dengan kondisi apapun, dengan lingkungan manapun, orang yang memang punya kebijaksanaan yang cukup tinggi dan punya simpati atau rasa welas asih yang cukup dalam, cukup tinggi, dan saya acungin jempol untuk itu ya. Dan kalian juga mempunyai rasa tanggung jawab yang begitu besar, bukan cuma untuk diri kalian sendiri, tapi untuk orang lain atau lembaga tertentu yang kalian pegang. Dan ini sangat membentuk sekali kalian untuk mendidik anak-anak kalian untuk menjadi orang-orang yang mandiri, orang-orang yang memang penuh tanggung jawab. Dan ketika melakukan kesalahan harus bertanggung jawab dengan kesalahan itu, yang harus bertanggung jawab dengan kesalahan yang mereka perbuat. Atau ketika ingin mendapatkan sesuatu itu harus bekerja keras, dan otomatis itu membantu generasi yang memang penuh tanggung jawab, mau bekerja keras dan penuh welas asih, dan tidak menggampangkan orang lain. Dan itu berdampak besar kepada kalian yang mendidiknya. Mungkin kalian di masa tua jadi punya anak-anak yang soleh atau solehah ya, punya anak-anak yang begitu berbakti kepada orang tua, begitu menghargai dan begitu mencintai orang tua. Ada yang memang mencintainya dengan uang, misalnya gini, dia itu punya pekerjaan di luar negeri atau di luar kota atau luar daerah, tidak bisa mengurus setiap hari, tapi dia membiayai kalian
dengan uangnya, dengan ekonominya, misalnya menggaji orang, atau misalnya ada saudaranya atau saudara kandung ya, anak kalian sendiri yang dekat tinggal dengan kalian, kalian uruslah ibu bapak kita, saya yang biayai, mungkin ada yang seperti itu. Jadi intinya masa tua kalian masa tua yang bahagia, yang banyak welas asih dari orang lain, dari orang banyak, dan juga yang pastinya dari keluarga atau anak. Ada rasa hormat yang tinggi seorang anak kepada orang tua atau anak-anak kalian kepada kalian, dan itu otomatis karena didikan yang pernah kalian terapkan kepada mereka, dan itu berdasar tempaan dan karakter kalian sendiri. Seperti itu ya, walaupun memang di sini kalian tuh ada yang memang hartanya berlimpah, tapi ada juga yang memang tidak terlalu berlimpah, tapi kebahagiaan, ketenangan hidup, dan juga istilahnya keharmonisan dalam keluarga atau anak-anak kalian sangat terjaga, dan secara ekonomi juga tidak kekurangan karena rahmat dan hikmah yang pernah kalian lakukan di masa muda mengalir kepada kalian di masa tua. Seperti itu ya. Jadi indahnya kebahagiaan yang kalian miliki itu karma baik dari apapun yang telah kalian lakukan di masa itu. Apapun tempaan yang pernah kalian alami, kalian mempelajarinya atau mengambil hikmah dari segala apapun yang pernah kalian alami dengan kebaikan, dan itu menerapkan kalian dalam kehidupan kalian dan mendidik anak-anak kalian dan juga mendidik orang lain. Keren banget ya, ini generasi-generasi yang keren yang bisa membina atau membuat generasi di masa depan menjadi berkualitas baik. Keren banget, saya sangat menghargai itu ya. Siapapun Anda yang memilih level 1, saya sangat menghargai Anda. Begitu ya. Dan masa-masa tuanya itu, walaupun mungkin istilahnya di saat-saat meninggal, dikenang kebaikannya seperti itu. Jadi dikenang kebaikannya ya. Untuk yang memilih level 2, kisah hidupmu di masa tua. Wow, ini memang saya tanpa sengaja punya ide untuk membuka ini, dan tidak pernah terpikirkan sebelumnya ya seperti itu. Semoga ini menjadi hiburan dan motivasi buat Anda semua, buat kalian semua ya. Ini kita membahas level 2, kisah hidupmu di masa tua. Sepertinya kalian ini di masa mudanya itu orang yang memang gigih mencari uang, mencari penghidupan, berkarir, ataupun apapun itu yang kalian lakukan, entah bertani, entah berdagang, entah jadi terapis, entah seorang dokter, entah seorang insinyur, seorang manapun, tapi orang yang memang pekerja keras, orang yang memang mau istilahnya merubah hidup dengan apapun yang kalian lakukan, dan juga orang yang ketika terjatuh begitu cepat terbangun dan bangun lagi, seperti itu ya. Dan ini sepertinya kalian ini seperti menuai hasil dari apa yang pernah kalian lakukan. Tetapi ini ada 2 versi teman-teman, maaf ya, saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat. Jadi kalau kalian mencari rezeki dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, dengan bekerja keras dan benar-benar meminta kepada Tuhan menurut kepercayaan masing-masing, ini akan menjadi berkah yang sangat bahagia. Walaupun di sini memang ada yang kaya, ada yang sedang-sedang saja, tapi rezeki ini menjadi rezeki yang manfaat, yang maslahat, membawa kebahagiaan kalian di masa tua. Bisa untuk menyekolahkan anak, misalnya punya tanah atau punya rumah, dan otomatis membuat kehidupan kalian sangat nyaman. Atau punya usaha tertentu ya di masa tua, bisa dagang ataupun bisa punya usaha-usaha yang memang menjamin masa tua kalian. Tetapi kalau kalian memang mencari uang ya di masa muda dengan cara yang tidak halal, apapun yang kalian lakukan, entah apapun, saya tidak mau menjabarkan apapun ya, itu akan membuat kalian menjadi sengsara di masa tua. Bukan cuma kalian saja yang merasakan, tetapi anak-anak kalian, keturunan kalian juga merasakan. Mungkin kalian bahagia di masa muda dengan harta benda, tetapi anak-anak kalian banyak yang merasakan kesusahan secara ekonomi di dalam hidupnya, dan itu membuat kalian merasa sangat sedih, sangat terpuruk, dan itu membuat kalian sangat menyesal seumur hidup, merasa bersalah, walaupun memang ada yang terungkapkan, ada yang tidak terungkapkan, seperti itu ya. Dan itu buah karma dari apapun yang pernah kalian lakukan dalam hidup kalian. Pilihan hidup yang salah membuahkan sesuatu yang salah, tetapi pilihan hidup yang baik membuahkan sesuatu yang manis. Walaupun memang jalannya pasti tidak mudah, tetapi akan membuahkan hal-hal yang baik, yang dipetik bukan cuma untuk kalian sendiri, tapi oleh keturunan-keturunan kalian. Kalian harus percaya dan yakin apapun yang kita perbuat, baik atau buruk, dampaknya akan datang
kepada keturunan kita. Jadi kalau kalian merasa cinta dan sayang kepada anak-anak kalian, berbuatlah baik, mencari nafkah yang baik dengan cara yang baik, walaupun mungkin tidak berlimpah ruah tapi sederhana, tapi dengan jalan yang baik, insya Allah akan dituai dengan hal-hal yang baik, dan keturunan kalian juga pasti menuainya dengan hal-hal yang baik. Jangan sampai keturunan kalian menanggung karma buruk yang pernah kalian lakukan. Kasihan ya, setiap manusia itu punya karma, atau setiap manusia itu punya takdir hidup masing-masing. Jangan sampai dibebani dengan karma buruk orang tuanya yang dia tidak tahu menahu, seperti itu. Oke, jadi maaf kalau saya memang kurang agak gak enak menjabarkannya, tapi saya sekedar hanya menyampaikan apa yang saya lihat, seperti itu ya. Kita bahas PL 3. Kisah hidupmu di masa tua. Untuk yang milih part 3, kalau kalian suka dengan video ini, tolong di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku ya. Dan ini ada beberapa yang memang komen katanya audionya pecah, tapi mohon maaf saya belum bisa membeli yang memang seharusnya ya, yang memang bagus kualitasnya, tapi mohon dimaklumi dan semoga ini tetap bermanfaat buat kalian ya, seperti itu. Kita ngebahas yuk untuk yang memilih file 3, kisah hidupmu di masa tua, seperti itu ya. Jadi kisah hidup kalian tuh di masa tua, sepertinya kalian tuh banyak menanggung kesedihan atau penderitaan di masa lalu akibat dari perbuatan orang lain atau kezaliman orang lain, dan kalian juga merasakan banyak kesedihan ataupun penderitaan karena kesalahan orang lain atau fitnahan dari orang lain. Nah, ketika kalian merasakan itu, begitu hancurnya hidup, begitu sedihnya kalian mengalami kehidupan, begitu kalian mempertanyakan keadilan Tuhan, kenapa begini, kenapa harus begitu, dan kalian juga banyak yang terbuang dari keluarga atau ditinggalkan oleh orang-orang yang seharusnya mencintai kalian. Tetapi di sini kalian jangan lupa ada kebahagiaan yang datang kepada kalian yang kalian tidak duga sama sekali. Ada cinta yang maha kuasa atau Tuhan menurut kepercayaan masing-masing. Kalian dibentuk dan ditempa menjadi seseorang yang kuat, yang tangguh secara mental dan pribadi untuk menjadi seseorang yang berharga. Jadi intinya apapun yang terjadi kepada kalian selama hidup, entah dari keluarga, entah dari rumah tangga, entah dari orang lain atau orang di sekeliling kalian, atau dari orang-orang yang seharusnya mencintai kalian, itu sebagai cobaan atau tempaan yang Tuhan berikan kepada kalian untuk membantu kalian menjadi orang yang sangat berharga ketika udah saatnya. Nah, ketika kalian menjadi seseorang yang memang sabar, penyayang, penuh welas asih kepada siapapun, dan penuh rasa maaf dan lautan maaf atau lautan hampura ya kata orang Sunda mah. Jadi kalian menjadi orang yang sangat bijaksana, orang yang tidak bisa menghakimi atau tidak mudah menghakimi kehidupan orang lain, dan selalu merangkul siapapun dia, terutama orang-orang yang memang butuh perlindungan atau butuh pencerahan atau arahan. Tetapi kalian terhindari dari orang-orang yang akan menghancurkan atau membuat kalian buruk di dunia ini. Seperti itu ya. Nah, ini artinya kalian itu adalah perlindungan Tuhan. Dengan cara Tuhan kalian dididik, digodok untuk menjadi sesuatu yang berharga. Dan ketika emas menjadi berlian dan berlian semakin bersinar, otomatis akan menyinari orang lain. Dan kalian mungkin diciptakan oleh Tuhan sebagai seorang penyembuh, seorang pengarah atau memberikan arahan-arahan kepada orang lain, atau seseorang yang memang banyak berguna buat orang lain, entah secara pendidikan ya, atau secara supranatural, atau secara mungkin spiritual, mungkin jadi seorang tokoh agama yang terkenal, yang banyak bermanfaat buat orang banyak dan benar-benar memberikan kebaikan buat umat, atau mungkin menjadi seorang supranatural yang benar-benar punya kemampuan yang sangat mustajab untuk memberikan arahan-arahan baik kepada orang-orang yang membutuhkan dan memberikan pengaruh-pengaruh yang sangat baik untuk kehidupan orang banyak. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia ucapkan menjadi arahan yang sangat indah untuk orang lain, contoh yang baik buat orang lain, dan memberikan dan mempunyai kemampuan untuk kesembuhan untuk segala penyakit atau apapun ya. Atau misalnya kalian menjadi seorang yang memang seorang menteri atau seorang presiden atau seorang sesuatu yang memang bermanfaat buat orang banyak. Apapun itu, siapapun kalian, dimanapun posisi kalian, kalian mungkin sesuatu yang akan berguna buat orang banyak, tokoh masyarakat atau orang yang memang bisa mengayomi banyak orang,
mengarahkan orang ke hal-hal yang baik, banyak hal ya, di porsinya masing-masing. Dan ini sepertinya memang tujuan Tuhan menurunkan kalian ke dunia ini dengan perantara orang tua kalian. Kalian dibentuk dan ditempa menjadi seseorang yang berharga, yang kuat, yang tangguh, karena akan dijadikan sesuatu yang memang banyak dibutuhkan oleh orang lain, atau memberikan istilahnya banyak kebaikan buat orang lain atau bermanfaat buat orang lain. Dan kalian punya tugas yang besar, jadi kalian harus ditempa dengan sesuatu yang memang berat. Nah, ini sepertinya memang kalian ini orang-orang pilihan, orang-orang yang begitu dicintai oleh Tuhan, dan orang-orang yang memang istilahnya mempunyai kemampuan yang memang mumpuni, yang diciptakan oleh Tuhan, jadi dianugerahkan oleh Tuhan dengan cara Tuhan, entah karena sekolah, entah karena belajar, atau benar-benar turun dari, benar-benar ditransfer ya, kemampuan itu dari Tuhan, benar-benar ada seperti itu. Dan itu memang punya tanggung jawab yang besar untuk dunia ini. Jadi kejernihan dunia, membawa energi baik untuk dunia ini, menambahkan kebaikan, mengajarkan welas asih, dan memberikan energi yang baik untuk dunia ini, untuk bumi ini. Seperti itu ya. Jadi ini memang suatu yang orang-orang pilihan yang memang dikehendaki Tuhan. Jadi apapun kalian, siapapun kalian, dimanapun kalian berada, dengan porsi apapun yang Tuhan berikan kepada kalian, kalian akan mendapatkan kebahagiaan di masa tua, begitu dicintai orang, banyak didoakan orang, secara ekonomi kalian tidak kekurangan sama sekali, bahkan ada yang sangat berlimpah dan bisa memberikan kebahagiaan buat orang banyak. Mungkin buat orang-orang yang membutuhkan, misalnya bisa mengadopsi orang-orang terlantar atau anak-anak yatim, seperti itu ya. Dan ini memang skalanya ada yang kecil, ada yang sedang, dan juga ada yang besar. Dimanapun kalian berada, siapapun kalian umat-umat yang Allah cintai, yang Tuhan cintai, yang Tuhan anugerahkan ke dunia ini, membawa rahmat, membawa berkah. Dari siapapun kalian lahir, tetapi kalian adalah orang yang berharga. Seperti itu ya. Semoga ini bermanfaat dan membawa kebahagiaan buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.